DNID Habib. Nah, untuk yang bersangkutan saya mohon maaf, bukan maksud saya untuk menggurui kepada Anda. Namun lebih meyakinkan lagi kepada Anda bisa lihat tulisannya Muhammad Rum, atau Anda bertemu langsung dengan saksi sejarawan yang masih hidup pada saat ini, insya Allah umurnya 90 tahunan. Beliau bernama Ahmad Mansur Suryanegara. Di dalam bukunya juga yang berjudul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat subscriber channel Benteng Akidah dimanapun Anda berada, kali ini Al-Fakir ingin menyampaikan sesuatu tentang opini masalah Aidit, sejarah dan asal usul DN Aidit, yakni ketua PKI, ketua komunis yang memberontak negara kita pada tahun 1965 dan 1948. Intinya provokator dan pemberontak yang ada dalam sejarah negara kita ini. Namun sebelumnya saya meminta maaf karena saya tidak pantas untuk menyampaikan hal ini. Kalau dilihat dari usia, saya adalah anak yang masih berumur belasan tahun. Kan tetapi bagaimanapun juga, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, "Qulil haqq walau kana murran." Katakanlah yang hak walau itu pahit sekalipun. Apapun yang terjadi, sampaikan ketika itu kebenaran. Apalagi ketika kita melihat penggiringan-penggiringan opini, melihat sejarah-sejarah yang diplesetkan, sejarah yang dilencengkan pada saat ini, itu akan merusak dan merugikan terhadap rakyat, terhadap generasi bangsa, dan terhadap umat Islam yang menjadi mayoritas di negara kita ini. Maka hukumnya wajib bagi saya untuk menyampaikan hal ini, sebagaimana yang telah kita lihat video kiriman yang melencengkan sejarah. Halo Ben, anggota PKI itu dulu ada yang melesetin Partai Kiai Indonesia. Artinya konstituen PKI itu banyak yang sholat. DNID Habib. DNID Habib. Mohon maaf untuk yang bersangkutan dalam video ini, bukan maksud saya untuk menggurui Anda. Namun bagaimanapun juga Anda telah menyampaikan di tengah publik, maka saya harus menyampaikan hal ini dan meluruskan hal ini. Tentang DN Aidit yang Anda menyampaikan bahwasanya DN Aidit itu adalah Habib, itu salah. Ini sangat menyesatkan sekali terhadap rakyat, menyesatkan sekali terhadap umat dan terhadap publik. Maka secara terbuka pula saya menyampaikan kepada Anda bahwasanya DN Aidit itu bukan Habib. Ketua komunis, ketua PKI DN Aidit itu bukan dari kalangan habaib. Saya harus meluruskan dan memberi pemahaman kepada Anda, khususnya kepada subscriber channel Benteng Akidah, bahwasanya DN Aidit itu bukan seorang Habib. Memang betul, dulu DN Aidit ini dari kalangan keluarga yang Islamis. Beliau adalah keponakan dari Kiai Haji Ihsan Sari, tepatnya di Batavia, nama asal Jakarta. Lalu bagaimana nama beliau bisa berubah dari Ja'far Naim menjadi DN Aidit? Nama aslinya dulu itu adalah Ja'far Naim, bukan DN Aidit. Kemudian bagaimana itu bisa berubah? Nah, pada saat itu Ja'far Naim ini ikut ayah tirinya yang bernama Husain Aidit. Entah itu Habib atau bukan, insya Allah yang pastinya Husain Aidit ini adalah Habib. Nah, asal mula namanya adalah Ja'far Naim, lahirnya itu di Maninjau. Ja'far Naim ini lahir di Maninjau, tepatnya di Sumatera Barat. Kemudian ikut ayah tirinya ke Bangka Belitung. Setelah itu diubahlah nama aslinya dari Ja'far Naim ke DN Aidit untuk keharmonisan keluarga. Lalu bagaimana ketika kita ketika kita buka di ensiklopedia, ketika kita buka di Google yang menyatakan bahwasanya DN Aidit itu lahir di Bangka Belitung? Itu sebenarnya salah. Sebenarnya yang kita tahu bahwa DN Aidit, ketua PKI, nama asli Ja'far Naim, itu lahirnya di Maninjau, Sumatera Barat, bukan di Bangka Belitung. Dan ini yang ditutup-tutupi dan tidak dipublikasikan. Entah alasannya apa, tujuannya apa, yang pastinya hal seperti ini, pelencengan terhadap sejarah, itu sangat merugikan terhadap generasi-generasi bangsa. Ini yang perlu kami luruskan agar tidak terjadi penyesatan-penyesatan terhadap opini dan penyesatan untuk penyampaian kepada publik. Dan kami menyampaikan kepada Anda semuanya bahwasanya habaib ini aman dari kalangan PKI. Sekali lagi kami menyampaikan, ketua komunis atau ketua PKI bukan dari kalangan Habib. Untuk lebih meyakinkan lagi kepada Anda bisa lihat tulisannya Muhammad Rum, atau Anda bertemu langsung dengan saksi sejarawan yang masih hidup pada saat ini, insya Allah umurnya
90 tahunan. Beliau bernama Ahmad Mansur Suryanegara. Di dalam bukunya juga yang berjudul Api Sejarah halaman 473. Ini sebagai masukan dari kami kepada Anda agar selanjutnya atau agar kedepannya kita masing-masing bisa lebih berhati-hati dalam beropini dan menyampaikan kepada publik supaya tidak dulun mudilun, sesat menyesatkan. Mungkin cukup ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Syukran walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.